Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Desi Suwandi dari Fakultas Hukum semester 2B. Di sini saya akan mereview kembali materi hukum pidana dari bab 1 sampai bab 4 oleh dosen Ibu Prof. Dr. Haji Heni Nuraini SMH dan asistennya itu Bapak Dr. M. Rendi Arihandayani SMH. Bab 1 yaitu mengenai pengertian hukum pidana, yaitu hukum pidana merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan antara individu atau perseorangan dengan negara. Fungsi hukum pidana yaitu terbagi menjadi dua, yaitu umum dan khusus. Umumnya yaitu mengatur hidup masyarakat, khususnya itu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosa terhadap atau dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum yang lainnya. Hukum pidana itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu material dan hukum pidana formal. Hukum pidana material yaitu bisa disebut dengan criminal acts, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan. Sedangkan hukum pidana formal yaitu keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemindahan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang. Hukum pidana yang bersifat umum diatur dalam buku 1, yaitu pasal 1 sampai 103, dan bagian khususnya yaitu mengatur perbuatan-perbuatan yang mana dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 dan buku 3 pasal 489 sampai 569. Berlakunya hukum pidana menurut waktu atau locus temporis yaitu didasarkan pada asas legalitas. Adapun menurut tempat atau locus delicti yaitu daratan negara, perairan atau laut, udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu yang pertama asas teritorial, yang kedua asas personal, yang ketiga asas perlindungan, yang keempat asas universalitas, yang kelima itu ekstradisi. Bab 2 mengenai tindak pidana atau Strafbar Feit, yaitu lebih banyak dipergunakan istilah tindak pidana dibandingkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan lain-lain. Pengertian tindak pidana yaitu merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif yaitu perbuatan atau kelakuan atau akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Unsur subjektif yaitu kesenjangan atau dolus, kealpaan atau kulpa, niat atau maksud dengan rencana terlebih dahulu. Adapun subjek tindak pidana yaitu hanya manusia. Yang kedua itu manusia dan korporasi atau TP umum dan khusus. Jenis-jenis tindak pidana yaitu menurut KUHP kejahatan pada buku 2 pasal 104 sampai 488 KUHP, dan pelanggaran yaitu pada buku 3 pasal 489 sampai 569 KUHP. Bab 3 tentang pembaruan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda melalui pasal 75, RR Jo pasal 131, IS sejak 1 Januari 1918, berubah menjadi WVSNI selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. WVSNI berubah menjadi KUHP. Alasan diadakannya pembaruan KUHP yaitu alasan politis, alasan sosiologis, alasan praktis, alasan adaptif. Cara-cara melakukan pembaruan KUHP
yaitu kriminalisasi, dekriminalisasi, rekriminalisasi, depenalisasi, dan mitigating. Metode pembaruan KUHP yaitu evolusi atau evolusionis. Yang kedua yaitu kompromis. Yang ketiga yaitu global. Periodisasi pembaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan pembaruan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan atau undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan, itu Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang perubahan KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Bab 4 yaitu hubungan sebab akibat atau kausalitas atau causality. Adapun tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan atau tidak adanya tindakan pidana. Yang kedua yaitu untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atau suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi berasal dari von Burik, yaitu berasal dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Adapun teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus, yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja dengan mengambil pendapat sesudah kejadian. Dan ada juga teori generalisasi, yaitu teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Adapun tinjauan terhadap teori kausalitas, yaitu dari teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenarannya adalah teori kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatan. Oleh karena itu, teori dari von Kries ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya.